amat memberikan kita inspirasi. Di sini masih ada Ibu Darnisa dengan kedua anaknya yang berjualan nasi campur untuk kebutuhan sekolah ya. Walaupun dilarang sama orang tuanya. Iya benar. Tapi karena pingin membantu. Kesadaran dianya. Betul. Memang Ibu sendiri dengan suami memang jual nasi campur? Sudah lama, sudah ada 7 tahun apa 6 bulan tahun yang lalu. 6-7 tahun yang lalu? Iya. Sebelumnya Bu? Ya sebelumnya, ya memang sebelumnya itu saya udah jualan pindah-pindah sekolah gitu loh. Jualan di sekolah-sekolahan. Nasi campur juga? Enggak, jualan jajan-jajanan. Tapi wes karena jualan jajanannya nggak berjalan, akhirnya saya pindah lagi. Satu jualan lagi, pindah lagi. Akhirnya saya menemukan ini di pabrik itu saya coba. Ternyata laku. Tapi namanya ada 3 tahun itu setiap manusia kan pasti setiap lebaran itu pasti ada yang baru. Setiap tahun baru itu ada yang baru. Setiap setengah tahun itu pasti berdatangan yang baru-baru gitu. Jadi berjejer-jejer akhirnya ya ini jualannya jadi agak berkurang gitu. Ya. Pesaing-pesaing baru yang jualan datangnya juga. jualan baru. Itu gitu loh. harganya berapa Bu? 5.000. 5.000 isinya Iya. apa itu? Isinya ya mie, ada eseng-eseng campur, ada tahu, tempe sama ayam gitu loh. Sama ayam. Oh. 5.000. Nah Ibu sendiri kan ini jual dari jam 6, Iya. 5. Jam 5 habis Jam 5. subuh. Bikinnya jam berapa Bu? Kalau Bikinnya jual- dari jam 8 malam sampai subuh. Loh, Bikin dari jam 8 malam Sampai sampai subuh. subuh. Iya. nggak tidur Mas? Tidurnya Enggak tidur. Tidurnya itu ya pulang jualan, belanja dulu baru tidur. Siang tidurnya ya? Iya, sekitar jam-jam 11. sampai jam Kalau berapa? enggak, kalau sekitar jam 11 kadang-kadang nunggu sholat zuhur dulu baru tidur. Sampai jam berapa itu tidur? Ya sekitar jam 3 sampai asar. Sebentar dong berarti Bu. Iya, cuman berapa jam 3, 4, nggak sampai 3 jam, paling 2 jam. Kuat tapi Bu. Ya alhamdulillah kalau rezekinya lillahi ta'ala, segala penyakit itu ya nggak ada, nggak terasa. Amin. Pokoknya kita baca bismillah, lillahi ta'ala, kita ridho yang di atas, ya alhamdulillah. Insya Allah nggak ada penyakit. Ya. Itu dari jual nasi campur begitu sekarang udah dibantu dengan anak-anaknya juga, sebulan bisa dapat berapa itu? Kira-kira. Ya dapat, ya pokoknya satu hari itu sekitar 100 bungkus tapi belum mencukupin. Lakunya 100 bungkus. Lakunya 100 bungkus tapi belum mencukupin gitu loh. Belum mencukupi untuk Belum mencukupi untuk kehidupan sekolah, untuk biaya di rumah gitu loh. itu 100 bungkus tuh setelah dibantu juga dengan Iya. mereka. Oh. Berapa duit Mas? 100 bungkus itu dapat berapa Bu? Paling 500, 500.000. 500.000. Dan itu masih kotor ya? Belum. Masih kotor, belum Belanja-belanja belum apa? iya. Ya, Masih karena kotor. kan modalnya juga. Iya, modalnya besar, apalagi sekarang kan serba mahal. Ya cabenya, ya tomatnya semua serba mahal, sayur-sayuran sekarang. Ya. Nah, apalagi berarti pada saat dulu nggak dibantu lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi, malah utang sana, utang sini, pinjam sana, pinjam sini. Berarti sebenarnya mereka akhirnya sangat membantu dong. Ya sedikit, alhamdulillah membantu. Alhamdulillah membantu. Walaupun orang nggak mengerti gitu, ada yang berkata katanya anaknya dipromosikan, Iya, di apa. Nah, diekspos padahal gitu. saya sedikit pun niatnya tidak ada untuk mempromosikan anak itu, nggak ada. Malah ibu larang. Malah ya? saya kepingin anak saya itu jangan sampai jualan gitu loh. Tapi keadaan yang memaksa ya apa Mas? Dan mereka yang mau. Iya, mereka mau sendiri. Sudah dilarang padahal. Iya, padahal ini juga minta, tapi nggak mau saya kasih karena kan ini masih terlalu kecil. Iya benar. Oh, yang bungsunya Ah, itu ya. ini ikut sama masnya kalau hari libur, kalau hari sekolah nggak ikut. Kalian cita-citanya apa nanti kalau udah besar? Mau jadi apa? Main sepak bola. Main sepak bola. Oh, kakak. Siapa pemain idolanya? Eki Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri, Mas. Oh. Pemain muda. Kalau kamu Kalau cita-citanya? Ade? Sama. 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 Main sepak bola. Sukanya siapa? Egy juga? Wah, Egy-nya bagi 2 berarti, Mas. Oh, iya. Iya. Kenapa mau jadi pemain sepak bola sayang? Keren. Keren ya. Tapi menarik loh. Nah, ibu sendiri ke depannya memang akan terus jualan ini atau lagi usaha lain?
Ya sebenarnya kepingin usaha lain, maksudnya itu kepingin buka warung, tapi ya kita aja rumah masih ngontrak. Itu pun rumahnya bukan ngontrak, karena ada satu pengajian ngasih kita tempat tinggal, akhirnya kita diusir dari satu tempat pindah ke tempat lain, akhirnya ada satu pengajian ngasih tempat tinggal sama kita, ya itu alhamdulillahnya. Kalau Bapak sama nggak? Bantu? Sama, Jual nasi campur jualan juga? nasi campur juga. Jual nasi campur juga. Coba sudah sempat mencoba lain selain nasi campur ini? Sudah Dengan pernah. Profesi yang lain? Sudah pernah jualan sandal, tapi nggak jalan. Sandal. Iya. Nah Ibu begitu tahu anak Ibu viral di mana-mana gimana itu? Terkenal. Yang masuk positif atau negatif ke Ibu? Baik Lah, atau ada buruk? yang positif, ada yang negatif. Yang negatifnya Bu? Yang negatifnya yaitu katanya saya mempromosikan atau mengkoper Jual anak gitu ya? Iya. Jadi Iya. ini diekspos Iya. anaknya gitu. Padahal pikiran saya nggak ada sampai ke situ tuh, nggak ada pikiran saya. Pikiran Iya, saya tuh anak saya bantu, anak saya tuh jualan, dapat ini setidaknya untuk belanja itu cukup gitu loh. Tapi saya wes ada sedikit kata-kata ya gitu ya, saya ya wes diam aja, nggak usah didengar gitu-gitu. Ya kadang-kadang tapi gini memang ada orang-orang yang seperti itu tuh ada gitu ya. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau gue pribadi, gue nggak melihat hal tersebut. Maksudnya gini, kita kan tidak pernah berjalan di sepatu mereka. Iya benar. Ya kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya, kita nggak pernah tahu yang benar-benar terjadi itu, kita nggak pernah tahu. Dalamnya kayak apa? Nggak pernah tahu ya, mungkin aja beneran ada orang jual anaknya, kita nggak tahu. Atau Iya. ada orang yang memang anaknya mau sendiri, kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak kenal, kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah Iya. bertemu, jadi kita nggak bisa menilai juga. Benar. Sama seperti kayak orang yang minta-minta di jalan gitu kan, banyak orang yang bilang, oh ini dikasih tahu nggak pendapatannya berapa, oh ini uangnya buat apa Iya, dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu gitu. Ya kalau saya ngasih orang di jalan atau saya ngebantu orang, saya nggak peduli. Ya udah gitu. Ya mau dia apa kayak mau dia ini kayak urusan saya adalah sama dia, urusan dia beneran apa enggak sama Tuhan, udah beres itu aja selesai. Ikhlas ya gitu. Iya. Benar. Ada Selesai. pertanggungjawaban masing-masing. Ada pertanggung jawabannya masing-masing sebenarnya. Tapi kalau harapan Ibu buat anak-anak gimana, Bu? Ya harapan saya ya anak-anak ini bisa sekolah, bisa jadi orang yang sukses. Ya itu aja, nggak ada yang lain ya. Mudah-mudahan anaknya Iki mungkin awal dia untuk mencapai ke atas itu ya. Oke. Tapi buat semangatnya sekolah, kita punya hadiah sedikit buat kamu supaya sekolahnya semangat lagi. Ini Mas, buat kakak dulu. Boleh diterima. Apa ya? Boleh kalau mau Buat dilihat. kamu buka, saya. Ayo. Nih, buka. Dibuka. Buka. Wih, ini berat Oh banget itu, ini. itu buat adiknya Mas Ini ternyata buat Mas. adiknya, ini buat kamu, sayang. Buat adik, Berat ini banget. buat kakak. Itu buat kakak. Nah. Ini buat ibu. Oh beda ya? Nah, Ibu Nah, ikut ada bahagia. sepatu baru buat kamu, Buat ada sekolah. tas baru buat kamu, ada semua peralatan sekolah ada di sini. Alhamdulillah. Ini buat bantu kamu, pokoknya semua peralatan sekolah ada di sini. Tuh, nanti dibawa semua ya. Ya. Tuh, biar pinter. Biar kamu sekolahnya pinter, oke? Ya. Terus supaya gak usah mikir-mikir lagi buat bayar uang sekolah dan sebagainya, kita punya dana pendidikan buat ibu. 10 juta Bu. Terima kasih banyak. Ya, Alhamdulillah. sama-sama. Jadi kamu konsentrasinya adalah konsentrasi ke sekolah. Bener ya Bu ya, kan itu Iya. yang Ibu mau kan? Iya. Anak-anaknya konsentrasi ke Iya, ke sekolah, sekolah. intinya itu ya. Ibunya juga peduli sama kamu, sayang sama kamu. Kalau ibunya bilang udah nggak usah jualan, konsentrasi ke sekolah, ya konsentrasinya ke sekolah. Amin. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan bisa jadi pemain bola beneran suatu saat Amin. nanti. Jadi nanti kalau udah sukses jadi main bola diundang lagi sama Sidi ke sini. Amin. 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 Oke, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Salim. Salim. Gak apa-apa, Sini duduk dulu, aja Bu, duduk dulu, nggak aja, Bu, apa-apa. aja, Duduk dulu. Duduk aja, Ya. duduk aja. Oke. Ya, baik. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu Ibu, anak-anak ya. Ya, saya ngarepin lah yang terbaik buat semuanya. Saya akan mengundang satu bintang tamu lagi. Bintang tamu saya juga viral ini. Dia juara kori nasional, ya. Dan dia tunanetra. Wow, Betul. spesial. Ini
tamparan ini buat saya atau buat kita yang Betul sekali. nggak sebisa sebeliau. Jadi kita akan mendengarkan dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Iya, ini adalah Pak Abdul Aziz. Luar biasa sekali. Kita lihat dulu siapa ini beliau, silakan. Keseharian Abdul Aziz tidak pernah lepas dari istri dan anak-anaknya. Ayah dari 5 orang anak ini berprofesi sebagai penjual keripik di Kecamatan Talo, Kelurahan Kaluku Bodoa, Makassar. Abdul Aziz berjualan keripik ditemani oleh istri yang juga penyandang tunanetra. Di balik kekurangan Abdul, siapa sangka jika Abdul sebenarnya adalah seorang hafiz
dan juga pemenang kompetisi Qori nasional pada tahun 2018, cabang tilawah Al-Quran golongan cacat netra. Abdul Aziz tidak pernah melihat kekurangan dirinya sebagai penghalang untuk terus berusaha. Seperti apa kisah Abdul Aziz dalam menghadapi kerasnya kehidupan? Saksikan Hitam Putih berikut ini. Kita akan mendengarkan cerita lebih lengkap lagi, inspirasi yang luar biasa dari beliau setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.